Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan kami menjelaskan materi mengenai Audit the Acquisition and Payment Cycle atau audit siklus akuisisi dan pembayaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 3 AD 4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang yang beranggotakan Marvita Yenti, Umi Zatia Sara, dan Tasnim Fauzia. Nah, pokok pembahasan pada video kali ini adalah Account and Classes of Transaction in the Acquisition and Payment Cycle atau akun dan kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Pokok pembahasan yang kedua, Business Function in the Cycle and Related Documents and Record atau fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan yang terkait di dalamnya. Pokok pembahasan yang ketiga, Methodology for Designing Test of Control and Substantive Test of Transaction atau metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pokok pembahasan yang keempat, yakni Methodology for Designing Test of Details of Balances for Account Payable atau metodologi untuk mendesain pengujian terperinci atas saldo untuk hutang usaha. Nah, untuk itu, langsung saja kita mulai videonya. Let's check this out. Audit siklus akuisisi dan pembayaran, yaitu tujuannya mengevaluasi apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa serta pengeluaran kas bagi akuisisi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima. Yang selanjutnya kita masuk kepada audit objektif. Yang ada beberapa. Yang pertama, ekstensi utang usaha benar-benar ada dalam daftar utang. Yang kedua, compliance, seluruh notes payable telah dicatat. Yang ketiga, akurasi, note payable telah dicatat secara akurat. Yang keempat, klarifikasi, note payable telah diklasifikasi dengan benar. Yang kelima, cut off, pencatatan transaksi dilakukan pada periode yang tepat. Yang keenam, right, audit memiliki kewajiban untuk membayar notes payable. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya. Ada 3 kelas transaksi yang dimasukkan ke dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Yang pertama, akuisisi barang dan jasa, penggabungan barang dan jasa dalam perusahaan. Yang kedua, pengeluaran kas. Pengeluaran kas adalah transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo-saldo kas tunai atau rekening bank milik perusahaan baik yang berasal dari pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran transfer maupun pengeluaran lainnya. Pengeluaran kas dapat berupa uang logam, cek atau wesel pos, uang yang dikeluarkan melalui bank atau langsung dari piutang. Faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas, yang pertama pembelian aktiva tetap dan pembayaran gaji. Yang ketiga, retur dan allowance dan diskon pembelian. Retur adalah pengembalian barang oleh pembeli dan penjual. Allowance adalah pemotongan piutang karena adanya barang yang rusak. Diskon pembelian adalah pemotongan harga karena perjanjian antar pembeli dan penjual. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya. Internal control atas transaksi. Ada beberapa. Yang pertama, otorisasi pembelian. Menjamin bahwa setiap barang dan jasa yang dibeli sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, pemisahan aktiva. Untuk menjamin bahwa barang yang dikirim oleh vendor merupakan barang yang sesuai dengan pesanan. Yang ketiga, pencatatan. Pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi. Yang keempat, otorisasi pembayaran. Penandatanganan cek oleh pihak yang tepat, pemisahan tanggung jawab, dan pemisahan yang cermat. Materi selanjutnya yaitu internal control atas akuisisi. Yang pertama, keterjadian. Akuisisi yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang diterima konsisten dengan kepentingan utama klien. Yang kedua, kelengkapan. Akuisisi yang ada telah dicatat. Yang ketiga, akuratan.
transaksi akuisisi telah dicatat secara akurat. Yang keempat, posting dan pengikhtisaran. Transaksi akuisisi telah dicatat dengan benar pada file induk. Yang kelima, klasifikasi transaksi telah diklasifikasi dengan benar. Yang keenam, penerapan waktu. Transaksi akuisisi telah dicatat pada waktu yang benar. Selanjutnya adalah business function in the cycle and related documents and record, atau fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan yang terkait. Siklus akuisisi dan pembayaran melibatkan keputusan dan proses yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa guna mengoperasikan suatu bisnis. Siklus tersebut umumnya dimulai dengan pembuatan permintaan pembelian oleh karyawan yang berwenang dan berakhir dengan pembayaran utang usaha. Nah, kegiatan yang pertama yaitu memproses pesanan pembeli. Permintaan barang dan jasa oleh klien merupakan titik awal dalam siklus ini. Bentuk pasti dari permintaan itu dan persetujuan yang diperlukan tergantung pada sifat barang dan jasa, serta kebijakan dari perusahaan. Dokumen yang umum digunakan meliputi yang pertama, permintaan pembelian. Nah, ini digunakan untuk meminta barang dan jasa oleh karyawan yang berwenang berupa permintaan akuisisi seperti bahan oleh seorang mandor, ruangan penyimpanan, perbaikan pihak luar oleh personil kantor atau pabrik. Nah, yang kedua, pesanan pembelian. Dokumen yang digunakan untuk memesan barang dan jasa dari vendor. Pesanan tersebut mencakup deskripsi, kuantitas, dan informasi terkait mengenai barang dan jasa yang ingin dibeli perusahaan dan seringkali digunakan untuk menunjukkan otorisasi akuisisi. Yang ketiga, menerima barang dan jasa. Penerimaan barang dan jasa dari vendor oleh perusahaan merupakan saat di mana sebagian perusahaan mulai mengakuisisi dan kewajiban terkait pada catatannya. Ketika barang telah diterima, pengendalian yang memadai akan mewajibkan dilakukannya pemeriksaan atas deskripsi, kuantitas, kedatangan yang tepat waktu, serta kondisi. Laporan penerimaan adalah kertas atau dokumen elektronik yang dibuat pada saat barang diterima. Proses yang kedua, yakni mengakui kewajiban. Pengakuan kewajiban yang tepat atas penerimaan barang dan jasa memerlukan pencatatan yang tepat waktu dan akurat. Pencatatan awal akan mempengaruhi laporan keuangan dan pengeluaran kas aktual. Karena itu, perusahaan harus berhati-hati mencantumkan semua transaksi, hanya akuisisi yang dilakukan, dan pada jumlah yang tepat. Dokumen dan catatan yang umum meliputi, yang pertama, faktur vendor, yakni dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan jumlah yang terutang atas suatu akuisisi. Faktur tersebut menunjukkan deskripsi dan kuantitas barang serta jasa yang diterima, harga, syarat diskon tunai, tanggal penagihan, dan total jumlahnya. Yang kedua, memo debit merupakan dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan pengurangan jumlah yang terutang kepada vendor akibat adanya retur barang atau pengurangan yang diberikan. Yang ketiga, voucher. Voucher sering digunakan organisasi dalam menetapkan cara yang formal untuk mencatat dan mengendalikan akuisisi, terutama dengan memungkinkan setiap transaksi akuisisi diberi nomor urut. Yang keempat, file transaksi akuisisi adalah file yang dibuat komputer yang meliputi semua transaksi akuisisi yang diproses oleh sistem akuntansi selama satu periode. File ini berisi semua informasi yang dicantumkan ke dalam sistem dan meliputi informasi tentang setiap transaksi. Yang kelima, file induk utang usaha, yakni mencatat transaksi akuisisi, pengeluaran kas serta retur, dan pengurangan akuisisi untuk setiap vendor. File induk ini diperbaharui dari file transaksi akuisisi, retur, dan pengurangan, serta pengeluaran kas yang terkomputerisasi. Selanjutnya, jurnal akuisisi atau listing. Jurnal tersebut mengidentifikasi apakah akuisisi dilakukan secara tunai atau dengan piutang usaha. Jurnal atau listing dapat mencakup periode selama sebulan. Transaksi dapat dicatat ke buku besar atau file induk utang usaha. Selanjutnya, neraca saldo utang usaha.
Nah, di dalam sini mencantumkan jumlah yang terutang kepada setiap vendor atau dari setiap faktur atau voucher pada suatu titik tertentu. Neraca tersebut dibuat secara langsung dari file induk utang usaha. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah laporan vendor, yakni dokumen yang diarsipkan setiap bulan oleh vendor dan menunjukkan saldo awal, akuisisi, retur, dan pengurangan, pembayaran kepada vendor, dan saldo akhir. Nah, selanjutnya, memproses dan mencatat pengeluaran kas. Pembayaran atas pembelian barang dan jasa merupakan aktivitas yang signifikan bagi semua entitas. Aktivitas tersebut secara langsung dapat mengurangi saldo akun kewajiban, terutama utang usaha. Dokumen yang terkait termasuk yang pertama cek. Umumnya digunakan untuk membayar akuisisi ketika pembayaran sudah jatuh tempo. Sebagian perusahaan menggunakan cek yang dibuat melalui komputer berdasarkan informasi yang tercantum dalam file transaksi akuisisi pada saat barang dan jasa diterima. Yang kedua, file transaksi pengeluaran kas, yakni file yang dibuat dengan komputer yang mencantumkan semua transaksi pengeluaran kas yang diproses oleh sistem akuntansi selama masa periode. File ini berisi jenis informasi yang sama seperti yang dibahas untuk file transaksi akuisisi. Yang ketiga, jurnal atau listing pengeluaran kas, yakni laporan yang dibuat dari file transaksi pengeluaran kas yang mencantumkan semua transaksi pada periode tertentu. Transaksi yang sama, termasuk semua informasi yang relevan, akan dicantumkan dalam file induk utang usaha dan buku besar umum. Selanjutnya, berikut merupakan klasifikasi transaksi, akun, fungsi-fungsi bisnis, serta dokumen dan pencatatan yang terlibat di dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, dapat kita lihat pada klasifikasi transaksi ada akuisisi dan pengeluaran kas. Akun yang terlibat pada akuisisi adalah persediaan, aset tetap, beban dibayar di muka, peningkatan sewa guna, utang dagang, beban manufaktur, beban penjualan, beban administrasi. Sedangkan fungsi-fungsi bisnis yang terdapat di dalam klasifikasi transaksi akuisisi adalah pemrosesan pesanan pembelian, penerimaan barang dan jasa, pengakuan utang. Nah, dapat dilihat berikut merupakan dokumen dan pencatatan yang terlibat. Nah, begitu juga pada transaksi pengeluaran kas. Akun yang terlibat di dalamnya adalah kas di bank, dari pengeluaran kas, utang dagang, diskon pembelian. Fungsi-fungsi yang terkait di dalamnya, pemrosesan dan pencatatan pengeluaran kas. Dokumen dan pencatatan yang terdapat di dalamnya adalah cek, berkas transaksi pengeluaran kas, jurnal atau daftar pengeluaran kas. Berikutnya adalah methodology for designing test of control and substantive test of transaction, atau metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, yang pertama itu ada memahami pengendalian internal. Auditor harus memahami pengendalian internal untuk siklus akuisisi sebagai bagian dari pelaksanaan prosedur penilaian risiko dengan mempelajari bagan arus klien, mereview kuesioner pengendalian internal, serta melakukan pengujian walkthrough untuk akuisisi pengeluaran kas. Nah, tahap yang kedua adalah menilai risiko pengendalian yang direncanakan. Nah, risiko pengendalian ini terdiri atas yang pertama, otorisasi pembelian. Otorisasi pembelian ini merupakan otorisasi yang tepat untuk melakukan akuisisi, yang akan memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh adalah demi tujuan perusahaan yang diotorisasi, dan menghindari akuisisi item yang berlebihan atau tidak diperlukan. Yang kedua, pemisahan penyimpanan aktiva dari fungsinya. Sebagian besar perusahaan meminta Departemen Penerimaan untuk memulai membuat laporan penerimaan sebagai bukti penerimaan dan pemeriksaan barang. Yang ketiga, pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi. Pencatatan kewajiban atas akuisisi dibuat atas dasar penerimaan barang dan jasa. Yang keempat, otorisasi pembayaran. Pengendalian termasuk pengeluaran kas, yaitu penandatanganan cek oleh individu, pemisahan tanggung jawab untuk menandatangani cek dan melaksanakan fungsi utang usaha, dan pemeriksaan yang cermat atas dokumen. Metodologi yang ketiga,
yaitu menentukan luas pengujian pengendalian. Auditor mengidentifikasi kunci pengendalian internal dan kelemahan serta menilai risiko pengendalian. Jika auditor bermaksud mengandalkan pengendalian untuk mendukung penilaian risiko pengendalian pendahuluan di bawah maksimum, auditor melaksanakan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif. Nah, selanjutnya, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk akuisisi. Ini terdiri atas 4. Yang pertama, perolehan yang dibukukan adalah untuk barang dan jasa yang diterima konsisten dengan kepentingan klien atau existence atau keterjadian. Jika auditor yakin bahwa pengendalian untuk tujuan ini sudah memadai, pengujian atas transaksi yang tidak benar dan transaksi yang dicatat sebenarnya tidak ada dapat dikurangi secara drastis. Pengendalian yang memadai juga dapat mencegah klien untuk mencantumkan beban bisnis atau aktiva yang curang atau yang terutama memberikan manfaat bagi manajemen atau karyawan lain dan bukan entitas yang sedang diaudit. Yang kedua, akuisisi yang ada telah dicatat atau completeness, atau disebut juga dengan kelengkapan. Kelalaian untuk mencatat akuisisi barang dan jasa yang diterima secara langsung akan mempengaruhi saldo utang usaha. Karena itu, auditor biasanya sangat menaruh perhatian pada tujuan kelengkapan. Yang ketiga, perolehan telah dibukukan secara akurat atau akurasi. Karena keakuratan, banyak akun aktiva, kewajiban, dan beban bergantung pada kebenaran pencatatan transaksi dalam jurnal perolehan. Luas pengujian terinci atas banyak akun neraca, dan beban akan tergantung pada evaluasi yang tepat atas transaksi perolehan. Misalnya, jika auditor yakin setiap aktiva telah dinilai dengan benar di dalam buku harian, maka dapat diterima untuk memeriksa lebih sedikit dokumen perolehan dalam periode berjalan daripada jika pengendaliannya tidak memadai. Selanjutnya, akuisisi telah diklasifikasi dengan benar atau klasifikasi. Pengujian terinci atas akun tertentu dapat dikurangi jika auditor percaya bahwa pengendalian internalnya memadai untuk memberikan kepastian yang layak menyangkut klasifikasi yang benar dalam jurnal akuisisi. Meskipun semua akun terpengaruh, dua bidang yang sangat terpengaruh terhadap klasifikasi adalah perolehan periode berjalan atas akun aktiva tetap dan semua akun beban, seperti perbaikan dan pemeliharaan, utilitas, serta iklan. Nah, yang terakhir, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk pengeluaran kas. Auditor biasanya melaksanakan pengujian akuisisi dan pengeluaran kas pada saat yang bersamaan. Transaksi yang diperiksa dipilih dari jurnal akuisisi, faktur vendor, laporan penerimaan, dan dokumentasi akuisisi lainnya yang diperiksa pada saat yang bersamaan. Jadi, verifikasi dapat dilakukan secara efisien tanpa mengurangi keefektifan pengujian. Nah, berikut merupakan metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Berikutnya, methodology for designing test of details of balances for account payable, atau metodologi untuk mendesain pengujian terperinci atas saldo akun utang. Tahap yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi hutang dagang. Risiko bisnis klien yang cukup besar dapat muncul dari perubahan tersebut. Misalnya, penjual bisa memiliki akses pada pencatatan hutang dagang, sehingga mereka dapat memonitor status saldo hutang dan melakukan rekonsiliasi transaksi. Pihak ketiga juga dapat mengakses pencatatan akuntansi, yang dapat menimbulkan salah saji jika akses ini tidak dikendalikan dengan benar. Tahap yang kedua dari metodologi ini adalah menetapkan salah saji yang dapat diterima dan menilai risiko bawaan. Seperti halnya piutang dagang, transaksi yang berjumlah besar dapat mempengaruhi hutang dagang. Saldo transaksi tersebut biasanya berjumlah besar, dihasilkan dari banyak vendor, dan biaya auditnya juga relatif mahal. Untuk alasan ini,
auditor biasanya menetapkan salah saji yang dapat diterima yang tinggi untuk utang dagang. Untuk alasan ini pula, auditor menetapkan risiko bawaan sebagai risiko menengah atau tinggi. Tahap yang ketiga, menilai risiko pengendalian dan mendesain serta melakukan pengujian substantif atas transaksi. Setelah auditor menetapkan salah saji yang dapat diterima dan risiko bawaan untuk utang dagang, mereka menilai pengendalian risiko berdasarkan pemahaman tentang pengendalian internal. Pengujian substantif akhir dari auditor. Oleh karena itu, auditor harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang hubungan antara pengendalian dan hutang dagang. Tahap yang keempat yaitu mendesain dan melakukan prosedur analitis. Auditor harus membandingkan total beban tahun berjalan dengan tahun sebelumnya untuk mengungkapkan salah saji dalam hutang dagang dan akun beban. Oleh karena itu, akuntansi merupakan sistem dua sisi, maka salah saji dari akun beban biasanya juga menghasilkan kesalahan dalam pencatatan hutang. Oleh karena itu, membandingkan beban tahun berjalan seperti sewa, utilitas, dan latihan rutin lain dengan tahun-tahun sebelumnya merupakan prosedur efektif untuk menganalisis hutang ketika beban dari tahun ke tahun relatif stabil. Berikut adalah tabel yang menunjukkan prosedur analitik untuk siklus perolehan dan pembayaran. Prosedur analitis dan yang pertama, bandingkan saldo akun beban terkait perolehan dengan tahun lalu. Kemungkinan salah sajinya, salah saji akun hutang usaha dan beban. Prosedur analitis yang kedua, telah daftar hutang usaha atas kewajiban yang tidak biasa, yang pemasoknya fiktif dan tidak berbunga. Kemungkinan salah sajinya, klasifikasi salah saji untuk hutang non-usaha. Prosedur analitik yang ketiga, bandingkan masing-masing hutang usaha dengan tahun lalu. Kemungkinan salah sajinya, akun yang tidak dibukukan atau akun fiktif atau salah saji. Prosedur analitis yang keempat, kalkulasi rasio seperti pembelian dibanding dengan hutang usaha dan hutang usaha dibanding dengan hutang lancar. Akun yang tidak untuk kemungkinan salah saji, akun yang tidak dibukukan atau akun fiktif atau salah saji. Nah, tahap yang terakhir yaitu mendesain dan melakukan pengujian perincian saldo hutang dagang. Ketika auditor melakukan verifikasi terhadap aset, mereka berfokus pada lebih saji mulai verifikasi oleh konfirmasi, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan dokumen pendukung. Perbedaan dari penfokusan pada audit aset dan utang dihasilkan langsung dari tanggung jawab hukum akuntan publik. Jika investor, kreditor, dan pengguna lainnya menentukan bahwa laporan modal setelah penerbitan audit laporan keuangan secara material lebih saji, maka kemungkinan akan terjadi gugatan akuntan publik. Nah, sekianlah tentang metodologi mendesain uji rincian saldo untuk hutang usaha. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton video kami tentang materi siklus akuisisi dan pembayaran.